Cek, cek. Halo, suara saya bisa terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Halo, dengan Bapak Tonton sebagai narasumber sudah masuk ke dalam ruangan. Sudah, selamat siang, Bu. Oke, selamat siang Pak Tonton. Baik, kita mulai acara pada siang hari ini ya. Sekolah Inovasi Peksos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan pekerja sosial dan penyuluh sosial di Indonesia yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika yang akan bertugas sebagai moderator talkshow online pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Hadirin yang kami hormati, acara talkshow online ini diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Pekerja Sosial bekerja sama dengan Pusbang Prof Kementerian Sosial RI. Sebelum lebih lanjut, perlu saya bacakan dahulu ya pembagian sesi pada siang ini. Pertama kita pembukaan, lalu langsung kita pemaparan oleh narasumber. Dilanjutkan dengan tanya jawab, lalu closing statement, dan berikutnya adalah penutup. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility dan Kesejahteraan Sosial
dengan narasumber kita, Bapak Tonton Herianto. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan CV beliau. Bapak Tonton Herianto, beliau adalah pekerja sosial di dunia industri yang menjabat sebagai Social Manager Program PT AAPC Indonesia dan Ketua Yayasan Peduli Tunas Bangsa Jakarta. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari, tahunnya titik-titik, lalu menyelesaikan pendidikan di STKS Bandung tahun 1995, melanjutkan ekstensi S1 di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 1997. Tahun 1999 hingga tahun 2000, beliau sebagai koordinator pelatihan di Yayasan Masyarakat Mandiri. Karir beliau diteruskan pada tahun 2003 hingga 2005 sebagai fasilitator lapangan, 2005 hingga 2007 sebagai koordinator program sosial. Dan 2007 hingga sekarang beliau adalah manajer program. Beliau tentu sudah sangat berpengalaman di dunia CSR ya, sejak tahun 2003 hingga sekarang di PT AAPC Indonesia. Nah, pada kesempatan ini beliau akan berbagi informasi dan pengalaman bagaimana peran dan tantangan pekerja sosial di dunia industri, terutama bidang CSR. Nah, sebelum saya mengalihkan kesempatan ini pada Bapak Tonton, saya punya pantun untuk menjadi penyemangat kita semua dalam mengikuti setiap sesi. Semut berjalan pergi mencari gula, mereka ada di pohon dekat rumah kita. Sekolah Inovasi Peksos ada untuk membuka cakrawala, kehadirannya selalu ditunggu bagai cahaya. Semoga acara ini bermanfaat dan menginspirasi kepada Bapak Tonton, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Inovasi Peksos memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya. Saya tidak punya kelebihan apapun gitu ya sama teman-teman semua yang hampir semua ini kayaknya semua dari Kesos gitu ya. Jadi kita hanya sekedar berbagi pengalaman. Saya yakin masing-masing teman-teman semua memiliki potensi dan pasti sukses di bidang masing-masing ya. Jadi kita akan saling memperkaya saja apa yang sudah saya alami dan sudah saya terapkan di masyarakat, tentunya melalui wadah yang berbeda gitu ya. Dengan teman-teman kita sama-sama berjuang untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri ya, saya pikir itu. Jadi pada hari ini karena memang saya dari sejak tahun 2003 saya berkecimpung di dunia industri ya. Jadi khususnya mengenai isu CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi itu menjadi sebuah kesempatan buat saya untuk berkarir ya pada saat itu ketika memutuskan saya bergabung dengan dunia industri. Karena sebelumnya juga kurang lebih 8 tahun saya sama seperti teman-teman kebanyakan berkiprah di NGO juga ya. Jadi itu sekilas pengalaman saya dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih terus di dunia industri, bekerja di dunia industri dan ya setidaknya mau tidak mau karena ini adalah lapangan pekerjaan saya harus mengikuti terus perkembangan dari isu CSR itu sendiri. Saya pikir bila kita mau mulai mungkin bisa di-share ya itu materinya tadi saya sudah kirim sama Ibu Mulyati. Bu Mulnya ada? Ada siapa sebentar ya sama admin akan di-share. Oke, baik. Terima kasih.
Baik, sambil menunggu mungkin ya, saya perkenalkan juga bahwa saya di tahun ini sudah hampir menginjak angka 20 tahun ya bekerja di perusahaan ini. Jadi saat ini saya bekerja di PT AAPC Indonesia, Accor Asia Pasifik Indonesia, Corporation Indonesia, yang bergerak di bisnis perhotelan dan pariwisata. Ya, nah, ini dalam perjalanannya sebelumnya memang CSR ini belum menjadi belum menjadi isu yang ramai pada saat itu ya, tapi ketika saya bergabung bahwa CSR itu hanya baru hal yang tidak terkenal gitu ya. Artinya pada saat itu di media pun hanya sekali dua kali muncul di berita, menjadi berita gitu ya, menjadi artikel berita. Tapi sebagai pekerja sosial saya melihat bahwa ini adalah tidak jauh seperti yang pernah kita pelajari dalam pekerjaan sosial industri. Yang dulu pada saat pekerjaan sosial industri itu kan lebih kepada internal perusahaan, sementara CSR itu lebih banyak kepada pihak luar dari perusahaan itu sendiri. Jadi sejak 2003 saya berkiprah di sini, kemudian ya ternyata cukup cocok gitu ya dengan apa yang menjadi passion saya di dunia pekerjaan sosial, bahwa artinya melalui perusahaan itu merupakan sebuah potensi atau menjadi wadah untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi tidak melulu bahwa pemberdayaan masyarakat itu harus oleh lembaga kesejahteraan sosial atau selalu kita bebankan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Ya, bersyukur kita bahwa kali ini pada akhirnya kita bisa berkolaborasi ya. Saya juga dengan beberapa perguruan tinggi, selain rumah saya di Poltek Esos Bandung, juga dengan beberapa dinas di beberapa kota ya. Jadi kita bisa berkolaborasi untuk implementasi pemberdayaan masyarakat. Baiklah, kita mulai seperti yang diamanatkan oleh Ibu Mulyati dari Sekolah Inovasi Peksos, bahwa hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai CSR dan kesejahteraan sosial. Jadi pada dasarnya CSR itu sudah ada ya dari sejak tahun 1953. Yang kalau misalkan kita lihat, saya juga baru membuka bukunya dari karya Bowen itu pada tahun 2001, saya baru buka buku ini, dan ternyata dari tahun 53 beliau sudah mengatakan menyampaikan konsep corporate social responsibility ini. Ya, jadi Bowen itu merumuskan konsep CSR atau tanggung jawab sosial itu sebagai kewajiban pelaku bisnis ya dalam menjalankan kebijakan mereka. Untuk mengambil keputusan tersebut, kemudian mengikuti garis tindakan yang diinginkan, yang harus berdasarkan pada tujuan dan nilai masyarakat. Jadi di situ sudah mulai Bowen menyadari bahwa segala keputusan yang diambil oleh perusahaan itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun pada saat di era saya menjadi mahasiswa, mungkin dualisme antara sosialis dan kapitalis itu masih dibenturkan. Tapi kemudian ternyata kita menemukan bahwa di tahun 1953 ada seorang Bowen ya yang kemudian menjadi dianugerahi sebagai bapaknya CSR, itu sudah memiliki konsep yang menyatukan antara kedua idealisme tersebut ya, sehingga saya pikir ini adalah salah satu jalan tengah yang sangat strategis ya dan sangat menguntungkan bagi kita seorang pegiat sosial ya, di mana kita memahami betul bahwa yang namanya biaya pemberdayaan itu sangat besar dan kita selalu terbentur dengan masalah dana. Sementara di satu sisi kapital, kaum kapitalis dalam hal ini adalah perusahaan, itu adalah sumber uang. Jadi kenapa tidak kalau misalkan kita kemudian berkolaborasi, tidak melulu kemudian kita membenturkan diri dengan antara kapitalis dengan sosialis. Ya, tapi bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk kepentingan kita, dan ternyata memang berhasil gitu ya. Artinya bahwa tekanan dari dunia dan juga media, jangan sampai kita lupakan ya, pada saat di tahun 90-an itu media pun menekan bagaimana para pengusaha itu harus bertanggung jawab secara sosial. Jadi kira-kira itu yang disampaikan oleh Bowen ya,
sebagai bapak CSR ya dalam bukunya Social Responsibilities of the Businessman. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya ini kalau misalkan saya ditanya mengenai definisi CSR, sampai saat ini saya belum pernah gitu ya menemukan definisi CSR secara pasti mutlak gitu ya, karena memang CSR ini terus berkembang ya sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahkan kita sangat bergantung pada bagaimana masyarakat itu memiliki opini terhadap atau mendefinisikan CSR itu sendiri gitu ya. Namun ada satu yang menjadi perhatian saya adalah kenapa CSR itu hadir, karena pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini yang kita sebut stakeholder, serta pihak perusahaan itu sendiri ya. Jadi antara adanya kepentingan di antara stakeholder dan shareholder inilah kemudian bisa melahirkan adanya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa persepsi masyarakat juga berbeda-beda ya, yang menyebabkan konsep CSR berubah kapan saja. Karena persepsi masyarakat juga berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Ya, ini hal menarik misalkan saat ini untuk preman jalanan pun ya sudah mengenal konsep CSR gitu ya. Saya belum lama dari Kalimantan, saya diundang oleh salah satu perusahaan tambang di sana dan mobil kami dihentikan gitu ya oleh ya begitulah yang biasa gitu ya, malak orang gitu ya. Yaitu adalah menurut saya salah satu masalah sosial juga. Kemudian atas nama organisasi kemasyarakatan gitu ya, kemudian kami diberhentikan dengan tujuan mereka meminta rupiah gitu ya. Dan yang menjadi geli adalah ketika mereka menggunakan istilah dana CSR. Artinya bahwa kami boleh melewati bila dana CSR-nya sudah kita berikan kepada mereka. Jadi di dalam mobil saya bukannya takut tapi tertawa gitu ya dalam hati. Artinya bahwa persepsi ini ya mereka tidak salah mungkin ya, tidak salah karena memang ketidaktahuan, tapi tugas kita lah yang harus meluruskan pengertian atau definisi dari CSR itu sendiri ya. Dalam perkembangannya ya CSR itu juga banyak pihak, tadi saya sampaikan bahwa lahir sebagai hasil dari tekanan pihak media, kemudian tekanan dari masyarakat juga mengenai beberapa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Salah satu contohnya misalkan yang paling sering kita dengar adalah mengenai pembuangan limbah ya yang mencemari sumber air masyarakat, itu contoh kecil ya. Dan hingga saat ini sehubungan dengan berkembangnya dan diterapkannya diberlakukannya SDGs, Sustainable Development Goals itu, maka konsep CSR ini sendiri sudah mulai membaur dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut ya. Jadi yang terkini adalah kita mulai menggunakan konsep CSR yang sangat berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu yang sudah dikeluarkan oleh ISO 26000 ya mengenai social responsibility. Jadi dalam konsep ISO 26000 ini corporate-nya sudah hilang ya. Jadi hanya tinggal social responsibility. Mengapa misalnya? Tapi sebelumnya saya jelaskan mungkin ya bahwa ISO 26000 ini bukan standar internasional ya, tapi ini lebih kepada panduan internasional. Meskipun sama ya istilahnya adalah ISO gitu ya, International Standard Organization, tapi pada dasarnya ISO 26000 ini adalah guidance ya atau panduan yang menyebutkan bahwa social responsibility, jadi corporate-nya sudah tidak ada, ya adalah organisasi ya. Jadi dampak dari organisasi terhadap pengambilan keputusannya dan aktivitasnya terhadap masyarakat ya dan lingkungan melalui aktivitas, melalui perilaku yang transparan dan beretika yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi itu. Mengapa di sini responsibility itu tidak disebutkan corporate-nya? Ternyata konsep terbaru yang kalau kita mengikuti konsep dari ISO 26000 ini adalah bahwa
semua organisasi harus bertanggung jawab secara sosial, apapun itu bentuknya. Ya, bahkan organisasi terkecil, misalkan keluarga pun harus begitu. Ya, ketika kita sebuah keluarga memiliki anak, dia harus bertanggung jawab secara sosial, misalkan mendidik anak tersebut, ya, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh keluarga sebagai organisasi terkecil. Nah, isu-isu inti dalam CSR menurut ISO 26000 itu adalah yang pertama, keterlibatan sosial, ya, keterlibatan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Kemudian tata kelola organisasi, lingkungan, hak asasi manusia, kemudian praktek-praktek ketenaga kerjaan yang fair, ya, yang adil, kemudian praktek operasi dimanapun dalam sebuah organisasi yang adil, dan juga isu mengenai konsumerisme atau konsumen terutama, ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya bila misalkan tadi kita berkaca pada konsep yang dikemukakan oleh ISO 26000, maka ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya sebagai seorang pekerja sosial. Karena intinya adalah bahwa tanggung jawab sosial itu memang tujuannya lebih kepada menciptakan kesejahteraan sosial, dan itu juga yang menjadi misi kita, visi kita, ya, untuk kita capai dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pekerja sosial. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan Sustainable Development Goals, gitu, ya? Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini kan bagaimana menemukan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan saat ini, ya, tanpa kita mengorbankan kebutuhan generasi kita yang di masa yang akan datang. Artinya kita dituntut untuk bertanggung jawab mengenai generasi kita atau anak cucu kita di masa yang akan datang. Kasarnya kita tidak boleh serakah lah saat ini. Ya, kita harus berpikir mengenai keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga kita saat ini dituntut untuk misalkan lebih hemat energi, gitu, ya. Bagaimana kampanye lingkungan kemudian kita serukan terus-menerus, itu adalah demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini sebetulnya yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang menurut Brundtland Report yang dirilis pada tahun 1987. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kita kemudian menjadi ada anggapan bahwa, wah, kalau begitu misalnya bahwa SDGs itu lebih kepada negara-negara maju saja? Ternyata tidak, gitu, ya, karena ternyata semua negara sebetulnya dituntut untuk bertanggung jawab secara moral untuk turut serta dalam menciptakan atau berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini, ya. Nah, SDGs ini diagendakan, itu, ya, atau agenda tersebut disahkan pada tahun 2015, tepatnya pada 25 September, dan Indonesia juga ikut hadir dan menandatangani kesepakatan ini. Pada saat itu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, ya. Jadi mau tidak mau kita memang sudah seharusnya untuk ikut berperan serta, untuk ikut bertanggung jawab secara moral dalam mengawal untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan ini. Oke, selanjutnya, Mbak. Nah, tujuan pembangunan ini totalnya semua ada 17 tujuan, ya, dan 169 target yang merupakan rencana aksi global. Artinya bahwa seluruh dunia itu mau tidak mau memang sudah seharusnya untuk berkontribusi, ya, bagi kelestarian dan kehidupan bumi yang lebih baik. Nah, tujuan utamanya jelas ini sejalan sekali, dan ini kan isu yang setiap hari kita baca, kita kerjakan, gitu, ya. Tujuannya itu adalah untuk mengakhiri kemiskinan, kemudian mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, ya. Sebagai rencana aksi global, tentunya SDGs ini berlaku secara umum, artinya tidak ada yang boleh meninggalkannya, ya. Karena salah satu prinsipnya prinsip dari SDGs ini adalah no one left behind, gitu, ya. Jadi tidak ada satu negara pun untuk lepas dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Termasuk tidak ada kesombongan dari negara-negara maju, ya. Karena dalam prakteknya misalkan kita akan dihukum, Indonesia itu menjadi sorotan dunia karena kita masih memiliki hutan yang cukup luas, dianggap sebagai paru-parunya dunia, ya.
Dan kita akan mengalami sebuah hukuman sosial dari dunia bila kita misalkan melakukan penebangan secara brutal, secara liar gitu ya, demi menambah lahan pertambangan. Mengapa seperti itu? Karena memang negara-negara maju diuntungkan dengan hutan Indonesia. Sebagai paru-paru dunia, maka hutan Indonesia lah yang mengkonsumsi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara maju yang merupakan negara industri. Dalam hal ini misalkan Amerika, Jepang gitu ya. Dan ke depan kita juga berhak ya untuk mendapatkan kompensasi dari hutan yang kita miliki, yaitu dari keuntungan dari perdagangan karbon ya. Jadi carbon trade gitu ya, itu harusnya kita mendapatkan kompensasi. Tapi sampai saat ini sudah hampir 8 tahun SDGs ini berjalan, kita belum ada mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi tetap bahwa kita semua ya harus saling mengingatkan, harus saling bekerja sama gitu, dan sebuah keuntungan kita masih punya hutan yang cukup luas gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yang harus dicapai oleh semua pihak. Dari sejak awal, dari nomor 1 sampai nomor 17 itu sebetulnya lahannya para pekerja sosial ya, kalau kita perhatikan ya, kalau saya perhatikan, yang pertama misalnya tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan, kesetaraan gender, sampai kepada air, kemudian bagaimana kita masyarakat harus belajar bertanggung jawab dalam mengkonsumsi hasil sumber daya alam. Ya, semuanya itu kalau kita perhatikan sebetulnya lebih kepada lahan pekerja sosial ya. Dan yang terakhir paling menarik buat saya gitu ya, yang paling menarik buat saya adalah mengenai partnership for the goals gitu ya. Artinya bahwa kemitraan untuk mencapai tujuan ini menjadi sesuatu yang sangat strategis ya, apalagi bagi kita sebagai seorang pekerja sosial. Kita tidak bisa melakukan perubahan yang positif itu dengan sombongnya bahwa ini adalah hasil kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu saat ini akan sangat strategis bila dilakukan secara kemitraan. Jadi ini merupakan prospek terbaik bagi profesi pekerjaan sosial ya, ketika melihat partnership untuk mencapai tujuan itu dalam mengentaskan kemiskinan ya, dari atau mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Ya, jadi kita harus selalu optimis gitu ya, bahwa pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang cukup prospektif ya dibanding profesi yang lain. Di mana profesi yang lain sekarang banyak yang terancam dengan proses otomatisasi dan digitalisasi. Let's say misalkan profesi dokter saja sudah terancam ya, ketika di Belgia sekarang sudah dikembangkan aplikasi untuk pemeriksaan pasien itu melalui scanning gitu ya. Jadi dokternya udah mulai ketar-ketir ini gitu ya, karena cukup dibaca dengan komputer, kemudian akan ketahuan apa yang menjadi penyakit kita ya. Demikian juga dengan pilot ya, dengan dikembangkannya pesawat tanpa awak ya. Jadi sangat mungkin kita 20 atau 25 tahun yang akan datang kita akan mengenal banyak profesi atau melihat profesi yang tidak kita kenal. Ya, jadi selalu optimis buat teman-teman, para pekerja sosial ini adalah profesi yang prospektif, dan saya yakin ke depan pasti seperti yang kita harapkan, profesi kita akan lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, tergantung kita juga sebagai pelakunya ya, untuk bisa menciptakan sebuah karya atau monumental yang dapat dilihat oleh masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini 5 dimensi ya, ada 5 dimensi dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya. Dan tetap ini menurut saya adalah bahwa ini semua dimensi ini adalah merupakan lahannya para pekerja sosial. Yang pertama adalah bumi ya, bagaimana kita bisa melindungi bumi kita gitu ya. Untuk apa? Karena memang kesejahteraan sosial tidak akan lepas dari lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan alamnya gitu ya. Orang-orang atau masyarakat yang terdidik pasti dia akan sangat menghargai lingkungan alam sebagai tempat tinggalnya dan untuk kenyamanan mereka. Kemudian manusianya juga people dalam hal ini, jadi kita harus hentikan
kemiskinan dan juga kelaparan ya, dalam bentuk apapun, serta kita harus memastikan mengenai kesejahteraan mereka. Yang ketiga mengenai kemakmuran ya atau kesejahteraan, pastikan bahwa masyarakat itu semuanya sudah harus sejahtera. Tentunya kita menjadi sebuah hal yang sangat memalukan bila angka kemiskinan dalam suatu negara masih cukup tinggi ya. Dan ini adalah tugas kita bersama, kita akan terus bekerja sama ya untuk menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Dan yang keempat adalah mengenai keadilan ya. Jadi ini intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusif ya. Ya kalau misalnya kita lihat dalam keseharian kita ya tentunya kita prihatin ya, masih di negara yang katanya heterogen ini tapi masih ada bentuk-bentuk intoleransi. Saya pikir kita seorang pekerja sosial juga harus menjadi yang terdepan untuk melawan intoleransi ini. Dan yang terakhir kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemitraan itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dan ini dijadikan agenda ya, agenda besar dalam mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya. Jadi tanggung jawab sosial, tapi boleh lah ya teman-teman kalau masih ada yang menggunakan istilah CSR itu. Ini kaitan dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial itu. Buat saya social responsibility menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat ya, atau menjadi media dalam pengentasan masalah kemiskinan atau masalah sosial secara umum ya. Kenyataannya di negara kita ini seperti tren yang kemudian mereka tidak dibarengi dengan menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi perusahaan-perusahaan itu masih beranggapan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial mereka itu hanya sebatas aktivitas amal saja atau charity saja. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Makanya dalam hal ini beberapa perusahaan saya melihat di Indonesia ada sebuah kemajuan karena beberapa mahasiswa yang melakukan praktikum di tempat saya saat ini sudah berkiprah di dunia industri. Lumayan cukup banyak, kurang lebih ada di atas angka 15 perusahaan ya, atau 15 para pekerja sosial yang dulu praktikum di tempat saya sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan. Tapi itu tentunya angka yang sangat kecil ya bila dibandingkan jumlah perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga ini adalah menjadi sebuah peluang ya untuk mengisi kompetensi perusahaan dalam pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosialnya. Ini adalah peluang untuk para pekerja sosial. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan kemitraan tadi ya, sebagai cara yang strategis, misalkan dengan antara perusahaan dengan perguruan tinggi, dalam hal ini misalkan dengan jurusan-jurusan kesejahteraan sosial di beberapa perguruan tinggi, kemudian dengan LSM, dengan organisasi profesi ya. Harapan saya juga IPSPI yang saat ini dengan kepengurusan baru bisa memanfaatkan ini, bisa bermitra dengan perusahaan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat. Ya tentunya dengan pemerintah juga harus ya menjadi sebuah keharusan. Jadi menurut saya bahwa salah satu agenda atau prinsip dari SDGs itu adalah kemitraan, sehingga siapapun dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut ya. Itu kira-kira salah satu ini ya. Jadi apa sih hubungannya dengan kesejahteraan sosial? Ya, jadi bisa dikatakan sebagai media ya, media atau wadah alternatif bagi upaya pengentasan masalah sosial. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini ada peluang gitu ya. Sebentar, mohon maaf. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Ini ada beberapa peluang, dalam hal ini adalah peluang untuk para pekerja sosial ya, untuk berkiprah di CSR. Yang pertama adalah beberapa perusahaan sudah mempekerjakan pekerja sosial. Dalam hal ini pekerja sosial yang betul ya, pekerja sosial profesional, artinya memang sarjana pekerjaan sosial. Ini mereka sudah mulai melirik bahwa
ada profesi pekerjaan sosial yang bisa mereka pekerjakan untuk mengimplementasikan program CSR atau SR-nya. Kemudian perkembangan perhatian terhadap isu dan praktek program berkelanjutan. Jadi ini berhubungan dengan diberlakukannya SDGs tadi, kemudian semua orang mulai melihat, semua orang sudah mulai memperhatikan mengenai isu-isu program untuk melihat atau implementasi program-program yang berkelanjutan. Ya. Kemudian yang ketiga ada perubahan cara kerja dan kompleksitas masalah pekerja. Ini menjadi sebuah peluang, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan era digitalisasi ini selain perubahan cara kerja juga banyak profesi yang akan hilang gitu ya. Sebagai contoh di tahun 90-an mungkin kita bisa melihat kalau anak-anak remaja yang sekolahnya asal-asalan dulu ya, saya ingat beberapa teman saya ketika di SMA, misalkan kamu mau jadi apa kalau SMA kemudian putus sekolah, mereka masih punya harapan untuk bisa menjadi supir angkot gitu ya. Ini pengalaman dulu gitu ya di tahun 90-an. Saat ini sudah tidak bisa seperti itu lagi karena angkot aja sekarang sudah hilang, sudah tergeser oleh transportasi online ya, dan pemerintah juga sekarang sedang giat-giatnya untuk memberlakukan atau menjalankan transportasi massal ya. Kemudian kompleksitas masalah pekerja. Wah, semakin ke sini kayaknya sudah semakin hebat gitu ya. Masalah-masalah di kalangan pekerja, atau mungkin beberapa teman menggunakan istilah buruh gitu ya. Ini adalah peran kita untuk masuk ke ranah industri. Selanjutnya, peluang selanjutnya bahwa peran kita sebagai pekerja sosial juga sudah dikenal oleh perusahaan ya. Beberapa mahasiswa saya bersyukur sudah bisa memfasilitasi beberapa mahasiswa dari Poltek Kesos atau mungkin dari perguruan tinggi lainnya ya untuk melakukan praktikum di beberapa perusahaan yang menjadi mitra saya. Kemudian tanggung jawab sosial juga seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan hanya milik pemerintah dan perusahaan saja. Bila kita mengacu pada konsep dari ISO 26000 bahwa setiap organisasi itu harus bertanggung jawab secara sosial. Sehingga kita sebagai pekerja sosial harusnya melihat lebih luas bahwa lahan kita sudah semakin banyak gitu ya. Saya kemarin baru saja kembali dari Poltek Kesos. Saya kemarin diminta untuk pembekalan buat teman-teman mahasiswa di Poltek Kesos. Saya sampaikan bahwa kemudian ketika lulus dari Kesos itu bukan sebuah penyesalan gitu ya, karena kebanyakan teman-teman merasa menyesal karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang menjadi sulit ya mereka mendapatkan pekerjaan kalau misalkan orientasinya hanya untuk menjadi PNS. Ya, sementara kuota untuk menjadi PNS juga sangat terbatas dan kemampuan pemerintah dalam rekrutmen menjadi aparatur negara juga sangat terbatas. Sehingga jangan menyalahkan kemudian apa yang sudah terjadi, tapi juga teman-teman lulusan Kesos itu harusnya lebih kreatif ya, lebih kreatif untuk bisa setidaknya memecahkan masalah yang mereka alami sendiri gitu ya, karena kita kedepannya akan menjadi bagian dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat ya. Nah, kemudian peluang yang terakhir adalah bahwa akses yang mudah untuk mendapatkan referensi ya. Jadi saat ini kita bisa pelajari, saya pun demikian ketika isu CSR mulai muncul itu saya pun mencari itu dengan mudah gitu ya, karena saat ini akses internet sangat mudah kita dapatkan. Kemudian saya juga beruntung karena saya bekerja di perusahaan multinasional, jadi atasan saya semua adalah ekspatriat, jadi saya bisa mendapatkan bahan bacaan yang up to date pada saat itu. Jadi di Eropa ketika CSR sudah menjadi kebiasaan dari perusahaan-perusahaan di Eropa, kemudian di Indonesia baru mulai, maka saya punya kesempatan untuk bisa membaca lebih dulu ya mengenai praktek terbaik mengenai program CSR gitu deh. Kemudian bagaimana merancang program-program yang sifatnya berkelanjutan. Oke, itu kira-kira peluangnya. Selanjutnya, Mbak, tantangan, oke.
ada beberapa tantangan gitu ya bagi kita sebagai pekerja sosial untuk terlibat atau memanfaatkan CSR itu untuk kepentingan kita sebagai pekerja sosial. Jadi yang pertama tantangannya itu adalah pekerja sosial yang berkiprah di dunia usaha atau di industri ini masih sangat terbatas. Jadi saya kalau misalkan mencoba bergabung dengan teman-teman itu paling hanya beberapa orang saja gitu ya yang dari pekerjaan sosial. Sejujurnya saya agak sedikit prihatin ketika perusahaan-perusahaan besar yang menyelenggarakan program CSR itu ditempati oleh bukan orang yang tepat gitu ya. Artinya banyak mitra-mitra saya yang misalkan ketika di forum CSR itu bertemu yang benar-benar pekerja sosial, misalkan pada tahun 2010 sampai 2015 itu baru saya saja yang seorang pekerja sosial. Sementara yang lain biasanya ditempati oleh dari sarjana psikologi atau sarjana hukum, bahkan ada yang seorang arsitek gitu ya yang menjadi community development manager di satu perusahaan. Itu adalah sebuah keprihatinan karena pekerja sosial harusnya bisa ambil peran ya. Kemudian dunia industri juga belum menjadi orientasi utama bagi sarjana lulusan ilmu kesejahteraan sosial. Padahal menurut saya ini sangat menarik sekali gitu ya, kita bisa berkiprah di dunia industri ini karena ada sesuatu yang baru yang bisa saya pelajari dan banyak manfaat yang saya dapatkan. Selanjutnya, tantangan selanjutnya bahwa pekerja sosial sebagai profesi itu belum dikenal ya secara luas, terutama di dunia industri. Pun yang saya alami ketika saya mulai bekerja di perusahaan perhotelan, banyak yang bertanya misalkan kok mau bekerja seperti ini? Dulu sekolah apa? Ya, buat saya tidak mengecilkan hati atau mengurangi semangat saya untuk berkarya. Justru saya sangat termotivasi dan saya memiliki kesempatan yang besar untuk memperkenalkan profesi saya sehingga teman-teman saya yang notabene hampir semua lulusan dari sekolah pariwisata akhirnya mengetahui sekarang bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu ada dan sekolahnya banyak. Ya, karena ketika awal-awal saya masuk mereka nggak tahu bahwa ternyata untuk menjadi seorang pekerja sosial tidak ada pendidikan tingginya gitu ya. Selanjutnya juga ada tantangan ini mengenai budaya kerja ya. Ini saya alami betul ketika saya pindah dari NGO kemudian ke dunia kerja itu atau ke dunia industri ada sedikit hambatan buat saya, misalkan dari cara kita berpakaian gitu ya. Dulu ketika saya di NGO kebetulan saya sempat menjadi fasilitator lapangan juga, dengan bebas kadang-kadang kita suka seenaknya gitu ya berpenampilan, ya cukup pakai jeans, pakai sendal, kita ke lapangan ketemu dengan masyarakat. Tapi ternyata ini salah satu contoh kebiasaan saja. Tapi ternyata ketika di dunia industri itu menjadi sebuah hal yang tabu ya, dan ini melakukan perubahan itu juga cukup sulit ya. Jadi kita juga ditantang untuk lebih open minded. Kadang-kadang kita merasa wah itu kan kaum hedonis ya seperti ini enggak. Selama kita tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi, kenapa tidak ya kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa perusahaan yang menerima mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial untuk melaksanakan praktikum itu juga masih terbatas ya. Dan yang menarik ini salah satu ya tidak melulu menjadi kesalahan dari pihak perusahaan, karena saya pernah mengalami salah satu mitra saya dari BUMN ya, BUMN cukup besar, kemudian mahasiswa tersebut mau melakukan praktek di situ, ternyata mereka minder, para mahasiswa itu minder. Jadi ketika saya antar, mereka terkejut melihat, misalkan ini serius Kang mau praktek di gedung sebesar ini, serius kita sebagai pekerja sosial mau praktek di kantor yang megah seperti ini. Nah, mereka sendiri pada akhirnya mereka kemudian mengundurkan diri karena ketakutan gitu ya. Padahal ini harus diciptakan, artinya bahwa menjadi pekerja sosial itu tidak melulu harus berada di kelas bawah gitu ya. Justru kita ini adalah kesempatan untuk mengangkat profesi kita. Ya, bahwa kita itu bisa berkiprah di berbagai bidang dan di berbagai kalangan ya. Tidak melulu harus di kelas-kelas menengah ke bawah ya. Ini adalah tantangan bagi kita dan juga bagi pendidik mungkin ya. Saya juga sampaikan ke
Poltekkes bagaimana mengangkat atau memotivasi anak-anak untuk bisa lebih, anak-anak mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam menghadapi dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Kira-kira itu ya mengenai tantangannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kompetensi pekerja sosial itu apa? Ini seringkali saya ditanyakan. Yang pertama itu adalah open minded ya, bahwa kita ketika kita bekerja dalam satu bidang yang berbeda, ya kita harus mampu melihat perbedaan itu. Misalkan ya kita harus menerima bahwa ada sesuatu yang baru di luar ilmu pekerjaan sosial gitu ya. Seringkali kita merasa hebat, merasa jagoan, tapi masih dalam wadah pekerjaan sosial. Ketika keluar kemudian kita nggak bisa bersuara gitu ya. Justru harapan saya ini harus lebih berani lagi, lebih menerima lagi perbedaan atau ada ilmu baru yang justru akan memperkaya kita sebagai pekerja sosial ya. Kemudian berpikir kritis ya, tidak melulu bahwa CSR itu adalah tentang uang ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan komitmen sebuah perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial itu dengan berpikir kritis. Misalkan bagaimana melibatkan semua staf dari sebuah perusahaan untuk berkontribusi langsung terhadap program-program pengentasan kemiskinan, contohnya seperti itu. Leadership jelas ya, dimanapun kita bekerja kita dibutuhkan kemampuan kepemimpinan. Ini sengaja yang keempat itu saya highlight ya, kita harus adaptif. Artinya bahwa kita itu bekerja dengan perusahaan, tapi jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan bersama perusahaan itu adalah untuk community atau untuk masyarakat. Jadi tidak lepas kita sebagai pekerja sosial itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan melulu mensejahterakan diri kita sendiri atau untuk semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan. Ya. Kemudian communication skill juga ini penting ya, karena di perusahaan itu akan banyak sekali kita akan bekerja lintas profesi ya. Ya mungkin saya hanya secuil atau satu-satunya pekerja sosial di perusahaan saya. Tapi saat ini saya sudah menambah 4 orang pekerja sosial di tempat di perusahaan saya. Ya, jadi saya sudah bisa rekrut 4 orang pekerja sosial bersama saya di sini. Selanjutnya ada observation skill ya. Nah, ini keterampilan mengamati ini penting karena di perusahaan sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa CSR bukan semata-mata uang, tapi bagaimana kita bisa jeli dalam mengamati potensi apa saja yang ada di dalam perusahaan yang bisa kita manfaatkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Tadi ini kemudian yang bicara mengenai strategis ya, bagaimana kita mampu menciptakan atau membuka kemitraan dengan pihak lain. Jadi misalkan saya tidak memiliki kompetensi yang cukup ya untuk pemberdayaan anak atau kebencanaan gitu ya, maka ketika perusahaan memutuskan untuk bisa berkontribusi dalam contohnya kemarin seperti ada bencana di Cianjur itu ya, saya akan bermitra dengan teman-teman saya atau dengan sejawat-sejawat saya yang sesama pekerja sosial yang lebih mengerti mengenai kebencanaan, dan sangat mungkin saya juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah ya. Kemudian yang terakhir, jangan sampai lupa bahwa kita ini sebagai seorang pekerja sosial ya harus fokus sebagai pekerja sosial, jangan sampai kita terjebak. Ini perlu saya sampaikan karena beberapa pengalaman saya, misalkan beberapa adik-adik saya yang dari lulusan Kesos itu ketika bekerja di perusahaan kemudian merasa nyaman. Ya, tidak bisa dipungkiri memang bekerja di perusahaan itu menciptakan kenyamanan tersendiri bagi karyawannya selama perusahaan tersebut sehat dan karyawannya bisa bekerja dengan baik. Namun yang jadi masalah adalah kenyamanan tersebut kemudian menjadi jebakan bagi seorang pekerja sosial, misalkan dia malas untuk ke lapangan. Ya, atau misalkan ya sudahlah kalau untuk pekerjaan kayak gini kita serahkan kepada atau bermitra dengan lembaga sosial yang lain, dengan yayasan-yayasan yang lain, dan dianya tetap ada di kantor. Ini juga tidak cukup baik karena perusahaan tentu memerlukan sebuah pelaporan yang baik ya, andai kata kita menjadi seorang pekerja sosial,
Jadi jangan dilupakan bahwa satu kaki kita menginjak di corporate dan satu kaki kita dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu jangan sampai dihilangkan. Oke, selanjutnya. Itu kira-kira pemaparan dari saya. Jadi secara umum bila saya harus sampaikan bahwa maraknya program-program tanggung jawab sosial yang kebetulan banyak sekali dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu adalah sebuah kesempatan atau sebuah peluang bagi para pekerja sosial ya, atau menjadi alternatif untuk pengentasan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Demikian kira-kira dari saya, mohon maaf bila ada kurang, dan bisa kita diskusikan ya nanti mengenai pengalaman saya bekerja di dunia industri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tonton. Luar biasa tadi Pak untuk sharing bagaimana pekerja sosial di dunia industri. Jadi untuk teman-teman yang lulus kesejahteraan sosial tadi ada penekanan dari Bapak Tonton bahwa jangan misal itu sesungguhnya adalah lahan yang sangat luas ya. Tantangan maupun prospeknya begitu banyak sehingga ini adalah PR bagi pekerja sosial untuk bekerja di dunia industri, terutama corporate social responsibility. Nah, dari paparan dari Bapak Tonton, kita bisa membuat kesimpulan bahwa CSR merupakan salah satu ya alat untuk pemberdayaan sosial. Tadi di antara 17 tujuan itu pekerja sosial memiliki seluruh tujuan itu memiliki prospek ya di semua lini tadi. Nah, ada beberapa dimensi juga membutuhkan peran dari pekerja sosial, dan pekerja sosial di perusahaan-perusahaan sudah sangat dikenal, di Indonesia juga sudah dikenal, bahkan Pak Tonton ini merupakan salah satu yang pekerja sosial lulusan kesejahteraan sosial yang semakin mensosialisasikan bagaimana peran pekerja sosial di dunia industri. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita masuk kepada sesi untuk tanya jawab ya. Silakan untuk bertanya. Baik, nanti yang akan bertanya akan saya panggil. Dari Tegal, ya. Bapak Wibowo. Ya, betul. Ingin bertanya, Pak? Itu Silahkan. ada suara dulu. Suaranya yang lain ditutup dulu. Baik. Oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Tonton apa Tinton Ki? Tonton, Pak. Tonton ya. Selamat siang dari Wibowo Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Tadi menyimak menarik sekali. Yang pertama saya mengapresiasi kepada Sekolah Inovasi Peksos karena jarang ya yang terkait dengan webinar yang terkait dengan bagaimana CSR dan hubungannya dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Ada beberapa kali ini kami mengapresiasi. Kemarin pernah mengikuti Prokus ya. Ya di situ tidak membahas mengulas tentang inkubator yang memang itu dari perusahaan ya. Prokus, program kewirausahaan sosial. Saya mungkin berpendapat Pak. Tadi menyampaikan yang terkait dengan komitmen perusahaan. Saya membaca atau mempelajari di regulasi lah kalau tidak salah di Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 2007 terkait dengan penanaman modal, dan di Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Ada dua istilah yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini istilah ini ada perbedaan sedikit, bahwa di penanaman modal itu menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan, penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara di Undang-Undang 40 tentang perseroan terbatas itu hanya komitmen ya, komitmen untuk melaksanakan tanggung jawaban perusahaan, lingkungan seperti itu. Jadi istilah ini ditarik bahwa ini sebuah kewajiban tanggung jawab atau hanya semacam
himbauan ya, komitmen perusahaan. Yang namanya komitmen kita tidak bisa mengukur ya. Apakah itu menjadi sebuah kewajiban yang memang perlu ada? Apakah perlu ada sanksi atau apa ya yang itu tidak diatur dalam undang-undang. Ada PP 47 2012 itu hanya sedikit ya yang terkait dengan mengatur tentang perseroan. Yang paling jelas mungkin kemarin saya baca di Permeneg ya, BUMN terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Di situ lebih pada pembinaan usaha kecil mikro yang pada intinya di situ lebih pada pembinaan di sektor misalnya peminjam dana bergulir istilahnya, tapi tidak mengatur bantuan sosial lainnya seperti apa. Lah ini juga perlu ada ini kejelasan yang perlu saya tanyakan idealnya yang seperti hal yang saya sebutkan. Itu perusahaan itu perlukah ada regulasi khusus yang mengatur tentang CSR ini? Berapa idealnya yang digelontorkan oleh perusahaan, kewajiban perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan ini seperti itu. Saya mengamati lagi. Ini di kita sendiri di Kementerian Sosial sebenarnya ada undang-undang terkait dengan 22/2054. Mohon maaf 22/1954 yang mengatur undian ya. Di situ sudah menyebutkan 10% dari ketika persyaratan undian itu untuk kesejahteraan sosial itu sudah berjalan. Artinya ketika mengadakan undian gratis berhadiah, izin undian gratis berhadiah itu akan menyetorkan 10% dananya ke Kementerian Sosial ya untuk dikelola dikembalikan lagi untuk pembangunan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial. Ini sudah berjalan, artinya itu saja sudah berjalan. Namun di sisi lain antara perseroan terbatas perusahaan, mungkin ini pengalaman Bapak seperti apa? Yang kedua kami di pekerjaan sosial kita ada forum CSR Pak. Nah, bagaimana tata kelola yang baik yang terkait dengan peran kita di daerah untuk bagaimana forum CSR ini berjalan sesuai dengan fungsi corporate social responsibility tadi. Dan saya menarik ada ISO 2006 sebuah perusahaan untuk dia meningkatkan levelnya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung saya respon, Bu? Silakan. Oke. Pak Wibowo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, saya singkat saja bahwa saya secara pribadi ya juga pernah beberapa kali menghadiri mengenai rancangan undang-undang mengenai CSR itu yang dari tahun 2013 sampai saat ini nggak selesai ya di DPR itu karena memang masih bicara tentang angka Pak ya. Tapi secara umum jujur saja saya tidak setuju bila CSR ini diatur oleh pemerintah karena ini kan sudah jelas dari sejak awal ini adalah tanggung jawab bukan sebuah kewajiban ya. Beberapa teman-teman dari NGO juga banyak yang menolak kalau ini diatur oleh undang-undang ya karena begini, kalau teman-teman dari NGO alasannya adalah kalau misalkan ini menjadi sebuah kewajiban akan banyak nanti perusahaan-perusahaan kemudian main-main dan programnya hanya menjadi program yang kiss and run. Kiss and run dalam artian misalkan kasih sesuatu ke masyarakat di daerah slum area gitu ya, di daerah slum area kemudian difoto udah selesai begitu saja. Dan itu buat saya sebagai pekerja sosial malah akan menimbulkan masalah sosial baru. Nanti masyarakat menjadi sebuah mengalami sebuah ketergantungan, ya, tapi tidak berdaya. Jadi untuk mengenai regulasi, saya salah satu yang menolak gitu ya kalau CSR ini diatur gitu. Jadi biarkan saja ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Kalau memang dia bertanggung jawab, dia akan melakukan. Ya, dan harus dikawal oleh para pekerja sosial. Tapi kalau misalkan tidak, saya yakin mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial ya. Kira-kira itu. Yang kedua tadi mengenai apa? Jadi besarannya berapa ya? Itu kan sama. Itu bicara tentang regulasi ya. Berarti ya itu samalah jawabannya. Nah, kemudian bagaimana
peran kita pekerja sosial. Peran pekerja sosial terutama dalam hal yang terkait dengan forum CSR. Ada forum CSR. Ini pun saya kurang setuju, Pak. Ya, kalau forum ini misalkan dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kontribusi terhadap masalah kesejahteraan sosial, ya biarkan. Ya, saya mengenal ketika masuk ke dunia industri bahwa memang kulturnya berbeda. Ini mohon maaf gitu ya, maaf banget. Ada teman-teman misalnya di perusahaan itu yang, aduh kalau sudah diatur sama pemerintah ribet deh gitu kan. Misalkan seperti itu, saya mendengar langsung, Pak. Artinya ya udahlah, yang penting mah kita hadir di acara forum gitu ya. Tapi mereka kemudian ada satu kasus bahwa forum tersebut kemudian menjadi tempat untuk menampung dana gitu kan. Padahal kalau kembali lagi kepada pemahaman saya, CSR itu bukan soal uang gitu ya, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa ada peluang lain dari perusahaan. Ya, keterlibatan pemerintah penting gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada perusahaan yang ingin berkiprah atau berkontribusi terhadap masalah kesehatan sosial, pemerintah bisa mengarahkan yang menjadi prioritas masalah di daerah kami, katakanlah di Tegal itu adalah ini. Silahkan bantu di sana gitu kan, gitu aja. Saya pikir sebatas itu ya Pak. Karena kalau sudah mulai diwajibkan, biasanya mereka menjadi enggan, Pak. Ya, menjadi enggan. Kalau sudah menjadi kewajiban itu biasanya menjadi lebih berat buat mereka. Tapi kalau misalnya mengatakan kepada mereka, himbau, kita ajak aja untuk ikut bertanggung jawab, saya pikir pasti akan turut. Kira-kira begitu Pak Wibowo. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak Pak Wibowo ya dari Tegal yang sudah bertanya. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kuswara dari Jawa Tengah. Silakan Bapak Kuswara untuk bertanya kepada narasumber. Terima kasih Mbak Dewi, jelas ya suara saya ya? Sangat jelas Pak. Ya, terima kasih Pak Tonton. Saya Kuswara Pak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kami penyuluh sosial madya Pak, lewatin Basing ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak itu tadi sama dengan orang dari Tegal, yaitu cukup menarik. Namun saya sedikit kurang begitu setuju Pak, karena perusahaan ini kan ada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pak nomor 40, di mana ada klausul yang menjelaskan di situ. Tadi sampaikan memang bentuk tanggung jawab sosial. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan, baik BUMN maupun swasta, dana yang berasalnya itu 2% dari keuntungan bersih itu adalah untuk social responsibility. Statement ini Pak betul apa enggak? Ini pertanyaan Pak Tonton ya. Jadi 2% keuntungan bersih dari perusahaan itu ditujukan untuk CSR. Kalau dulu mungkin Pak Tonton saya kira pernah dengar juga namanya program kemitraan bina lingkungan ya. Mungkin juga hampir sama. CSR dan program kemitraan bina lingkungan itu dasar hukum dari operasionalnya adalah perseroan terbatas Pak. Perseroan terbatas nomor 40, cuman pasal berapa di mana keuntungan 2% bersih dari perusahaan itu diwajibkan untuk CSR, Corporate Social Responsibility. Ini semacam ini apakah juga dari pendapat Pak Tonton bagaimana? Itu yang pertama Pak Tonton. Yang kedua, saya belum mendengar ruang lingkup Pak. Ruang lingkup CSR itu ada 3 menurut kami. Yang satu adalah bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Betul nggak itu juga? Saya pertanyaannya coba ke Pak Tonton, karena emang CSR ini sudah lama lahir kok Pak, dari dulu, kan gitu. Nah, di situ ada ruang lingkup bina lingkungan, atau ruang lingkup CSR, yang terdiri dari 3 bina. Tadi bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Nah, karena ini menjadi 3 target ini, atau 3 bina ini menjadi target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di bidang kesejahteraan sosial. Jadi ada outputnya ini, inputnya ini, di mana bina lingkungan ini atau CSR ini dari 3 bina tadi itu diharapkan outputnya itu atau inputnya itu target penurunan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu bisa menurun. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, CSR ini adalah milik perusahaan pusat, Pak. Betul nggak? Ini pertanyaannya. Contoh begini, kami pernah tugas di Magelang. Di situ ada Bank Jateng, cabang Magelang, Pak. Ketika kami minta CSR, itu harus
koordinasi dengan Bank Jateng Pusat. Karena sekali lagi CSR ini milik punya kantor pusat, Pak, termasuk BUMN. Contohnya BRI. BRI di Jawa Tengah tidak bisa memberikan porsi untuk CSR-nya. Yang memberikan porsi besaran kecilnya adalah BUMN atau BRI Pusat. Ini Nun Sewu, ini statement ya Pak ya, seperti ini. Dan diharapkan akhirnya daripada CSR ini adanya sinergitas pemerintah. Adanya sinergitas pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Kita pembangunan berkelanjutan itu banyak sekali. Namun diharapkan dengan adanya corporate social responsibility atau yang terkenal sekarang social responsibility itu bisa memberikan adanya sinergitas, Pak, antara pemerintah dan dunia usaha. Diharapkan nanti bahwa pembangunan berkelanjutan ini bisa didukung oleh social responsibility. Yang ketiga ya Pak. Yang keempat ini sekali lagi kendalanya Pak, kami juga pernah mengelola masalah CSR, namun yang namanya pengelolaan itu belum berjalan dengan baik Pak. Sekali lagi sangat sulit sekali di lapangan. Karena juga pola dari CSR ataupun perusahaan ini, Nun Sewu sekali lagi, cenderung kepada promosi Pak. Lebih cenderung ke promosi. Contoh misalkan kami minta apa ya dari perusahaan itu. Dia lebih dari misalkan minta kaos untuk jalan sehat nih. Jalan sehat dinamain belakangnya Bank Jateng. Nah itu promosi sebetulnya. Kan gitu. Jadi lebih cenderung ke CSR ini diharapkan ya. Substansinya lebih ke promosi Pak. Kan gitu. Tapi salah satunya Nun Sewu salah satunya karena ada juga sih dari Bank Jateng ini ke masjid juga ada, ke fisik juga ada, tapi lebih cenderung menurut saya adalah perusahaan ini lebih cenderung ke promosi Pak, promosi perusahaan sendiri. Terus yang terakhir Pak ini apa ya? Jadi perusahaan ini tuh sebetulnya belum memahami pentingnya CSR Pak. Sekali lagi belum memahami pentingnya CSR bagi perusahaan. Karena sekali lagi sebetulnya tanggung jawab sosial itu tidak terlalu jauh lah. Satu bangunan, bentuk bangunan dibikin di dalam satu komplek Pak. Mestinya ada tanggung jawab moral lah terhadap lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah pekerja yang katakanlah cleaning service saja itu mestinya kan si perusahaan itu atau hotel itu mengambil di daerah wilayah itu zonanya ada zona gitu Pak. Zona itu ya sangat sekarang itu sampai saat ini dari pengelola perusahaan itu belum optimal, belum memahami terkaitnya dengan program CSR ini. Saya kira 4 hal tadi Pak Tonton yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tonton. Sami. Kepada Pak Tonton bisa langsung ditanggapi ya, menarik sekali pertanyaannya. Oke, nanti tolong diingatkan ya Mbak ya, karena cukup panjang gitu ya, dan saya tadi tidak mencatat. Yang pertama mengenai ini Pak Kuswara mengenai besarannya, sekali lagi saya tidak cukup setuju, kecuali memang kalau untuk BUMN silahkan, karena itu adalah bagian dari pemerintah. Kalau misalkan ada 2% dari keuntungan ya silahkan, tapi tidak semua perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR itu tidak memahami sepenuhnya mengenai apa itu CSR itu. Saya sepakat dengan Pak Kuswara. Ya. Makanya di sini yang menjadi peluang bagi pekerja sosial, harusnya ada pekerja sosial di perusahaan tersebut sehingga program CSR menjadi tepat sasaran. Oke? Ya, itu satu. Ya, dua pertanyaan sudah terjawab. Kemudian mengenai ruang lingkup, disinilah lahan atau posisi yang tepat pemerintah masuk ke dalam ranah CSR, mengarahkan CSR dari perusahaan mana untuk ruang lingkup apa. Karena seringkali para investor itu justru datang dari luar daerah, betul tidak Pak? Pemerintahlah yang harus mengarahkan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi Pak? Ini 3 ya. Apa ya? Tadi Bu moderator dicatat betul Bu moderator. Maaf Pak, jadi tadi ditanyakan juga oleh Pak Kuswara kalau CSR itu bentuknya malah digunakan sebagai ajang promosi perusahaan. Siap, sebagai alat promosi. Gini Pak, sekali lagi tadi saya sedikit menyerempet mengenai dua kubu idealisme, kapitalis dan sosialis. Oke Pak ya. Perusahaan memang dilahirkan untuk cari untung.
Ya, nah, kita harus memahami betul itu. Pekerja sosial harus tahu itu. Tidak ada perusahaan yang kemudian beroperasi untuk berbagi. Itu omong kosong gitu ya. Sehingga teman-teman itu kemudian di otaknya selalu negatif, curiga. Wah, ini mah ada maunya, ini ada maunya. Memang begitulah hidup, kita transaksi. Ya. Nah, sebagai pekerja sosial kita harus manfaatkan, Pak. Ibaratnya kayak gini, Pak. Saya kebetulan orang Bandung ya. Ada Kami itu abdi di Bandung. Gitu, dangukan Pak, ya saya ya. Jadi laukna benang caina herang teh Pak. Ya, jadi airnya tetap bening dan ikannya kita dapatkan. Jadi nggak harus kita berantem, kita lempari perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Ya, tapi bagaimana seorang pekerja sosial itu bisa masuk ke perusahaan dengan santun dan kita mendapatkan sesuatu pulangnya. Ya, tapi kalau misalkan ada seorang pekerja sosial di dalam sebuah perusahaan, dia akan menjadi kontrol. You boleh mau promosi, mau apapun, cari keuntungan dalam event, dalam satu event pemberdayaan masyarakat, tapi masyarakatnya harus menjadi fokus. Itu bisa terjadi bila apa? Bila ada pekerja sosial di dalamnya. Kalau Bapak bilang tadi begitu banyak gitu ya masalah-masalah sosial dalam pelaksanaannya itu cuma begini cuma begitu ya karena tidak ada pekerja sosial Pak. Dan tadi saya sampaikan dalam paparan saya perusahaan tidak punya kompetensi untuk itu. Ya. Jadi itulah makanya saya bilang ini adalah peluang pekerja sosial. Ayo percaya diri masuklah ke korporasi. Ayo masuk ke perusahaan biar Pak Kuswara terpuaskan dengan adanya program CSR, pemerintah kucing malam, kapet no. Oke. Ya, dilanjutkan. Ali, mohon engko. Wes naik, nundul kene, nang, tunggu nih. Enggak. Oke, kira-kira itu dari saya, Pak Kuswara. Boleh nanti kita diskusi apa ya? Kalau mau ini bisa komunikasi, nanti bisa di-share nomor saya. Oke, silakan. Baik Pak Tonton. Demikian jawaban dari narasumber Pak Kuswara. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahidin dari Sumatera Selatan melalui chatroom, Pak. Oke. Akan saya bacakan ya pertanyaan beliau. Boleh. Bapak katakan tidak ada beberapa profesi terancam redup atau sudah diwakilkan oleh teknologi, misalkan untuk membaca screening penyakit tentang pasiennya. Lalu bagaimana profesi peksos? Apakah akan sama seperti profesi dokter atau stagnan? Seperti ini saja. Justru menurut saya dengan kemajuan teknologi bisa membantu setiap profesi untuk berkembang. Sebentar Pak, saya akan unmute beberapa partisipan yang masuk. Sebentar ya. Tolong admin untuk meng-unmute suara yang masuk. Oke, silakan Pak untuk dijawab mengenai. Oke, jadi justru ya dengan perkembangan teknologi, saya tidak mengatakan kalau pekerjaan sosial redup, justru pekerja sosial itu justru akan semakin prospektif karena manusia nanti akan kebingungan, banyak yang tertekan gitu ya dengan kemajuan teknologi. Saya juga kemarin berkesempatan pulang, kebetulan orang tua saya juga udah dikatakan lansia gitu ya. Keluhan beliau adalah sederhana, Bapak sekarang bacaannya semakin sedikit karena beliau itu kebiasaan dari sejak saya kecil memang sampai berlangganan 4 koran gitu ya, dan yang masih ada saat ini di rumah hanya tinggal Pikiran Rakyat gitu. Terakhir dia kehilangan Republika, sebelumnya ada Kompas, ada Tribun Jabar gitu ya. Sekarang hanya tinggal 1 Pikiran Rakyat, itu pun bapak saya harus bayar lebih untuk lopernya karena di komplek ini katanya cuma mengantar dua konsumen gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Jadi bagi seorang pekerja sosial justru ini akan semakin prospektif karena ke depan dengan perubahan yang sangat cepat dengan adanya otomatisasi dan digitalisasi, maka masalah sosial, masalah manusia akan semakin banyak dan disitulah tempat kita berkarir gitu ya. Jadi kita tidak akan
terdampak negatif dengan kemajuan digital. Justru kita akan bisa memanfaatkan. Saya pikir saya pernah punya ide ya, pernah saya lemparkan ide bagaimana misalkan layanan sosial berbasis internet itu dari tahun 2005 kita sudah diskusikan dengan beberapa teman-teman di Poltek Esos gitu ya. Tapi kemudian hanya sebatas wacana saja seperti biasa gitu ya kalau berdebat dengan sesama Peksos. Misalkan itu ya gitu ya buat Masnya. Oke, Mbak Dewi, itu ada Kang Dedi juga, itu kayaknya kenalan saya itu. Boleh untuk Kang siapa nih? Silakan untuk bertanya kepada narasumber. Saya panggil Pak Denny Darmansyah. Silakan Pak Denny. Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Mohon maaf Bapak, saya hanya melihat saja terkait CSR ini memang pemerintah mengatur regulasinya tersendiri, baik itu BUMN, BUMD dan sebagainya, perusahaan milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Cuman ini yang jadi polemik ini buat perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN sendiri. Ini transparansi terkait masalah CSR ini, regulasinya atau penitik tekanan bahwa setiap perusahaan terutama swasta untuk regulasi CSR-nya ini acap kali, bahkan tingkat pemerintah desa pun tidak tahu dan tidak mengerti terkait masalah CSR. Terutama nih perusahaan-perusahaan swasta. Apalagi sebelumnya, mohon maaf juga, saya ini dari wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di wilayah Kecamatan Cikanjung. Ini banyak sekali pabrik-pabrik yang memang berdiri, yang memang ketika izin legalitas pendiriannya itu, ini kan membutuhkan izin dari warga. Nah, karena ketidakmengertian masyarakat, ketidaktahuan, ini harusnya komitmen terkait CSR itu harus dibangun dari awal ketika proses perizinan itu. Itu kan ada izin tingkat RT, tingkat RW, kemudian harusnya MOU-nya itu harus dibangun dari awal. Sementara yang berjalan saat ini yaitu tadi hanya dikuasai ataupun hanya dinikmati oleh segelintiran dalam tanda petik oknum, Pak ya. Oknum. Jadi efeknya terhadap masyarakat itu sendiri tidak berpengaruh apa-apa. Seperti hanya di wilayah Kecamatan Cikanjung ini banyak wilayah-wilayah masyarakat secara pendidikan ini terganjal dari transportasi yang ada. Ini wilayah pegunungan, kalau mungkin untuk Kabupaten Bandung, Kecamatan Cikanjung itu ada jalan yang memang menjadi akses untuk mudik juga ke arah Garut, Cijapati, itu banyak sekali masyarakat yang memang dari segi pendidikannya terputus. Terputusnya itu bukan mereka tidak mau melaksanakan pendidikan, tapi akses untuk transportasi mereka itu sangat mahal. Bayangkan saja Pak, dari atas ke bawah itu, kalau anak sekolah untuk melanjutkan SMA saja, dia untuk transportasi ojeknya saja itu PP hanya untuk mengeluarkan biaya 50.000 gitu per satu anak. Nah, seandainya kalau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar memfasilitasi saja kendaraan operasional misalkan di sekolah atau seperti apa, itu niscaya bahwa ketertinggalan pendidikan masyarakat itu akan terbantu. Bahkan sekarang kan pada umumnya perusahaan-perusahaan itu dengan lihainya mereka membuat yayasan-yayasan di internalnya sendiri, sementara penikmatnya itu juga bukan masyarakat setempat, tapi karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Nah, kalau dari saya pribadi, ini harus ada ketegasan, terutama dari pemerintah baik itu dari mulai tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, ini harus mewajibkan keterbukaan terkait masalah peraturan dan undang-undang terkait masalah CSR. Jadi jangan sampai hanya CSR perusahaan ini dinikmati oleh segelintir, bahkan mungkin oknum-oknum orang-orang tertentu saja. Jadi ketika berbicara perusahaan itu berada, itu tidak ada efek positifnya terhadap masyarakat lingkungan. Justru efek yang terdampak itu adalah efek negatifnya.
dari mulai drainase yang buruk, banjir, kemudian pencemaran lingkungan. Ini Pak, yang mungkin yang memang harus didorong untuk pihak-pihak terkait, keterbukaan bahkan sosialisasi terkait masalah CSR yang ada di wilayahnya masing-masing, terutama di seluruh Indonesia. Itu saja Pak, mungkin saya bukan pertanyaan, hanya membantu, ingin dibantu oleh bapak-bapak, terutama yang berkompeten dan tahu di bidang ini, untuk penitik tekanan informasi terkait regulasi CSR ini, agar tadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena karena tertutupnya ini, maka tidak akan bisa penggiat-penggiat sosial itu akan masuk di satu perusahaan, tidak akan bisa masuk. Kenapa? Akses regulasinya ini saja ini tidak terbuka. Itu saja Pak. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak, hatur nuhun untuk responnya. Ya, saya sepakat seperti itu, bahwa kenapa misalkan perusahaan itu menjadi katakanlah salah sasaran gitu ya, atau misalkan tidak tepat sasaran, atau dari sejak komitmennya aja gitu ya, mereka seperti apa mengenai CSR itu, mereka sendiri sih banyak yang tidak mengerti Pak. Jadi perusahaan itu sendiri tidak mengerti apa itu CSR gitu ya. Makanya apa yang misalkan beberapa hal yang saya tekankan kepada perusahaan pun, saya juga melakukan kampanye bahwa mereka harus punya yang namanya pekerja sosial. Ya. Itu penting karena selama ini program CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki pekerja sosial biasanya itu dilakukan oleh HRD. HRD rata-rata kalau nggak orang hukum, orang psikologi. Ngerti apa mereka di masyarakat kan gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang pekerja sosial, dan mohon maaf misalkan ketika perusahaan tersebut datang ke satu wilayah untuk melakukan sebuah program kesejahteraan sosial, kemudian ketemu dengan orang yang salah. Ya, padahal dulu misalkan di desa atau di kecamatan ada yang namanya PSK. Itu bisa dimanfaatkan. Ya syukur-syukur kalau misalnya sekarang ada puskesos gitu ya. Andai kata sudah ada puskesos, ya itu sebetulnya mereka tinggal datang ke sana. Yang jadi masalah adalah mereka juga buta, mereka tidak tahu harus kemana. Tapi andai kata perusahaan tersebut punya pekerja sosial, saya yakin akan lebih maksimal dari komitmennya. Karena misalkan begini Pak, perusahaan yang hanya sekedar melakukan program CSR tanpa berpikir tentang dampaknya, yang penting kita memberi. Andai kata ada seorang pekerja sosial, pasti akan diarahkan untuk menjadi program yang berkelanjutan. Ya, jadi seperti itu. Jadi polemik mengenai ini tidak akan pernah berhenti Pak, karena perusahaan sendiri memang tidak dilahirkan untuk peduli terhadap masalah sosial. Ya, tapi kalau dia punya komitmen yang kuat, dia akan merekrut seorang pekerja sosial. Untuk apa? Mereka juga sebetulnya diuntungkan dengan adanya pekerja sosial. Apa keuntungannya? Yang pasti adalah ada legalitas untuk beroperasi secara sosial. Ya, ketika mereka dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan norma, ada pekerja sosial yang akan mengontrol dalam koridor kemasyarakatan sehingga mereka bisa beroperasi secara fair. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Tadi mungkin ada tanggapan lain Pak tentang apakah perlu ada ketegasan gitu, ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan peraturan dan undang-undang agar tidak dinikmati tadi ya, CSR itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, segelintir. Ya, artinya begitu. Kalau misalnya itu dari pemerintah, ya silakan perusahaan dengan pemerintah kan Bu. Ya, kan saya ada di luar itu gitu ya. Tidak, jadi silakan ya pemerintah gitu ya. Kalau misalnya mau dengan ketegasan, ya artinya pemerintah kalau misalkan mau, undanglah perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar gitu ya, diundang, tidak harus dalam bentuk regulasi, tapi misalkan dalam bentuk himbauan. Kalau misalkan nanti ada perusahaan yang berminat mengimplementasikan program sosial, silakan berhubungan dengan bidang apa. Kalau di kelurahan misalkan seperti itu ya, saya pikir seperti itu. Karena jujur Pak, perusahaan juga memang buta gitu ya, ini harus dengan siapa nih saya gitu kan, karena mereka tidak punya pekerja sosial ya. Kalau punya pekerja sosial mah gampang Pak, karena biasanya praktikum satunya sarjana kesos itu ada di lapangan, jadi mereka udah tahu betul. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Demikian Pak Denny jawaban dari narasumber. Kita beralih ke ini ya, dari Izin tanya. Oke, dengan siapa?
Ya, dengan Abiraya nih di Kalimantan. Oh, silakan Pak Abi, boleh. Ji, atur nuhun. Mau nanya nih, Kang. Enggak. Ya, silakan. Pertanyaan pertamanya, karena Kang di perusahaan dan pengelola CSR juga, tolong kasih tahu kisi-kisi kami ini kira-kira proposal kegiatan model seperti apa yang bisa cepat di ACC sama perusahaan untuk mencairkan CSR, supaya kita bisa menyesuaikan di proposal itu bentuk kegiatan. Karena ada teman saya itu dinas sosialnya mengalami kesulitan untuk pemulangan orang terlantar sebab anggaran sudah habis. Dia konsultasi sama apa ya, community development pengelola dana CSR di perusahaan tertentu. Dia bilang kalau kami biayai pemulangan orang terlantar, apa keuntungan bagi kami? Jadi kawan saya ini agak kesulitan menjawabnya begitu. Ya. Karena kan nggak terlihat begitu dipulangkan orang terlantar udah selesai gitu. Nah, mungkin bocoran-bocorannya seperti apa itu, Kang. Kemudian yang kedua, saya lihat di semua daerah pasti ada yang namanya forum CSR, Kang. Forum CSR. Nah, cuman saya nggak tahu bentuk mekanisme kerjanya bagaimana itu. Apakah justru adanya forum CSR itu malah memperlambat keluarnya dana CSR atau malah mempercepat gitu, Kang? Atur nuhun. Yo, sami-sami. Oke. Langsung dijawab. Ya, yang pertama ya kalau misalkan ini saya baru kemarin juga saya sampaikan di Poltek Esos gitu ya, bagaimana kita trik-trik katanya Kang gimana caranya untuk bikin proposal. Ya kalau mahasiswa biasanya bikin proposal sampai setebal beberapa puluh halaman gitu ya. Tapi pengalaman saya di perusahaan itu kan orang di perusahaan itu semua orang kerja gitu ya, udah kayak robot gitu ya, mereka tidak punya waktu. Kalau dikasih proposal setebal itu mana mereka mau baca gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan itu biasanya saya hanya summary saja, paling banyak misalkan 6-7 lembar saja, intinya saja dan kita memancing saja gitu ya. Artinya tidak begitu detail dalam proposal tersebut, tapi memancing mereka untuk bertanya. Kalau mereka sudah bertanya dan sudah memanggil kita, itu sudah berarti buat saya adalah lampu hijau gitu ya. Ya, ada kesempatan buat saya untuk menjelaskan dan akhirnya disitulah kalau sudah berhadapan keterampilan pekerja sosial dalam merayu donor itu akan lebih mudah. Itu salah satunya. Kemudian bukan berarti kita singkat kemudian selesai, tapi justru dengan menyajikan proposal yang singkat itu kita siapkan juga yang detailnya. Jadi ketika satu saat kita dipanggil, kita bisa menjelaskan secara detail. Ya, dan jangan lupa ketika kita mengajukan proposal itu, yang lebih penting itu betul yang tadi ditanyakan, apa keuntungan buat kami? Ya, perusahaan itu memang dilahirkan untuk mencari keuntungan gitu ya. Jadi ya kita sampaikan keuntungan buat Anda adalah ini bisa menjadi alat sponsor Anda, alat marketing. Kalau kita misalkan lihat produk sabun Lifebuoy gitu ya, yang mendidik cuci tangan gitu ya, pentingnya cuci tangan bagi anak-anak. Betul, itu kan layanan sosial yang baik, mendidik anak-anak untuk terus mencuci tangan gitu ya. Kemarin dari sebelum COVID malah mereka sudah lakukan kampanye itu. Tapi di balik pesan-pesan sosial yang bermanfaat itu kan sebetulnya adalah promosi. Ya, itu fair menurut saya, tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana aja kita, tadi saya bilang, mendapatkan ikan tanpa harus airnya sampai keruh gitu ya. Air tetap bening dan ikannya kita dapat. Gitu, Kang Abi ya. Nanti bisa kita diskusikan. Saya sudah share tadi nomornya. Oke, demikian Pak Abi jawaban dari narasumber. Ada yang ingin bertanya kembali? Forum CSR-nya, Kang. Forum CSR. Oh ya, oke. Ya, untuk forum CSR ya, sekarang begini, setiap perusahaan punya selera yang berbeda. Ya, katakanlah misalkan perusahaan A lebih tertarik untuk memberikan beasiswa pada kelompok anak-anak SD atau SMP, SMA. Sementara ada perusahaan yang lain yang sukanya kalau ada bencana alam mereka akan kasih donasi, kemudian nanti ada bendera perusahaannya dikibarkan di lokasi bencana gitu ya. Nah, kalau forum itu saya pikir itu bisa lebih kepada bagaimana mereka berdiskusi untuk berbagi tadi yang disampaikan sama Pak Kuswara kalau nggak salah, Pak itu ya, yang mengenai ruang lingkup gitu ya. Jadi bisa berbagi. Oke, terus kalau begitu di forum itu disampaikan. Kalau begitu perusahaan Anda di ruang lingkup usaha, yang ini dibina lingkungannya, yang ini di manusianya, itu bagus sih kalau menurut saya. Ya,
bukan bagaimana Anda berapa, situ berapa, saya berapa gitu ya, tapi biarkan aja mereka secara sendiri karena kesulitan memang untuk mengenai waktu dan tempat apa ya, strict banget gitu ya, jam kerja di perusahaan itu sangat strict banget, itu yang saya alami. Itu Mas Abi. Baik, demikian Pak Abi. Cukup puas ya Pak Abi atas jawaban dari narasumber. Alhamdulillah, nanti lanjut ya Kang. Ya. Baik, kita akan ini Pak untuk menjawab pertanyaan di chatroom dari Pak Ari. Pak Ari masih ada di ruangan? Pak Ari Indra dari Dinas Sosial Salatiga. Oke, saya bacakan pertanyaan beliau. Saya Ari dari Dinas Sosial Salatiga terkait dengan CSR. Sejauh mana sebaiknya intervensi pemerintah terhadap CSR? Apakah cukup sebatas memberikan rekomendasi sasaran CSR atau perlu turut serta dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan CSR itu sendiri? Terima kasih. Jadi penting, artinya tidak hanya sekedar rekomendasi gitu ya, baiknya adalah kolaborasi. Jadi kemitraan tadi saya selalu tegaskan pentingnya kemitraan itu dalam hal itu. Jadi bahwa apa yang menjadi target pemerintah kemudian diimplementasikan oleh komponen masyarakat lainnya, dalam hal ini adalah dunia usaha, kan itu menjadi sesuatu yang keren gitu ya. Tapi kemudian pemerintah pun tidak hanya sekedar rekomendasi, tapi menindaklanjuti dan kalau perlu misalnya terlibat dalam proses evaluasinya, sejauh mana efektivitas dari program CSR dalam memecahkan masalah yang dialami oleh pemerintah daerah, misalnya seperti itu. Jadi tidak kemudian perusahaan datang melakukan minta izin untuk melakukan ini itu kemudian lepas begitu saja ya, karena di satu sisi perusahaan juga harus dikasih target. Jadi jangan sampai mereka hanya sekedar menjadi apa ya, sebuah pemborosan seperti yang saya bilang bahwa program mereka akhirnya menjadi kiss and run gitu ya. Kalau misalnya seperti itu ya buat apa gitu ya, dampaknya tadi malah kepada menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain. Dan itu justru nanti suatu saat akan menjadi beban pemerintah lagi kalau masyarakatnya memiliki ketergantungan yang tinggi. Gitu Mas Ari, terima kasih. Baik. Itu pertanyaan dari chatroom ya. Kita sekarang kembali ke peserta yang ingin bertanya langsung kepada ini dari Bandung, narasumber. Bu. Baik, boleh Pak, silakan. Dari Pak Dayat Dinas Sosial Kota Bandung, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dayat dari Dinas Sosial Kota Bandung. Ini sharing aja Pak. Sharing berkaitan dengan tadi ada pertanyaan bagaimana kiat-kiat tentang CSR dari perusahaan supaya perusahaan bisa respon gitu ya. Ini bagi berbagi pengalaman saja. Saya masuk dinas sosial itu baru tahun 2021 Pak. Sebelumnya menjadi lurah selama 12 tahun. Nah, jadi yang pernah saya alami waktu saya di kewilayahan, kalau kita ada komunikasi dengan kewilayahan dan kita masuk ke perusahaan, insya Allah Pak, selama saya jadi lurah itu tidak ada kesulitan sama sekali tentang CSR itu. Lagi program itu untuk kepentingan umum, perusahaan yang saya alami di 6 wilayah kelurahan itu tidak ada yang menolak Pak. Lagi itu untuk kepentingan masyarakat. Apalagi dengan didampingi oleh aparat kewilayahan. Oleh karena itu ini saran saja, sharing aja, berbagi pengalaman. Kalau bapak-bapak ada kesulitan, tinggal koordinasi aja dengan kewilayahan. Di sana ada lurah atau kades, di sana ada camat. Insya Allah Pak. Nah, itu aja mungkin Pak untuk berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat dari Dinas Kota Bandung ya, dulu sebagai lurah tentu juga berpengalaman dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah atau di kelurahan tempat Bapak Dayat bertugas. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk bertanya. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum Tonton. Pak Dewi jelas suaranya? Jelas Pak Dedi. Oke, ini sangat menarik
saya dan Kang Tonton itu udah berapa tahun ya nggak ketemu ya? 20 tahun ya Kang. Gini, kalau kebetulan saya sekarang di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dulu saya juga lama di Jakarta dan satu profesi dengan Kang Tonton. Kalau masalah CSR, kalau di kota-kota besar, mungkin di Jakarta, mungkin kita tidak perlu terlalu detail untuk bicara masalah bagaimana CSR itu bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Tetapi kalau di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah yang kayak Jambi ini, kebetulan di Jambi ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Memang betul bahwa CSR itu kalau di daerah-daerah itu bermasalah karena seperti yang dikatakan Pak Denny tadi itu dana CSR itu tidak transparan. Perusahaan-perusahaan itu tidak jujur dengan dana-dana CSR-nya. Jadi kalau di daerah itu kalau tidak asing lagi kalau dana-dana CSR itu dikuasai oleh segelintir orang ataupun LSM ataupun LKS yang memang yang dekat dengan perusahaan. Kemudian daerah kan juga ada bikin forum CSR. Forum CSR itu pun itu dana yang terkumpul di situ itu rata-rata itu untuk momen-momen acara tertentu itu baru bisa dikumpulkan. Saya berharap ke depannya gini, dana CSR itu sama seperti luar negeri, itu kan orang bikin fundraising. Jadi mereka bikin perusahaan yang punya satu visi, itu dia bikin suatu lembaga itu dana CSR-nya dikumpulkan disitulah bikin suatu program apa mereka punya tahun ini punya program apa. Nanti lembaga-lembaga sosial itu bisa mengajukan proposal ke sana untuk program 1 tahun. Atau gini, di dalam regulasinya memang di perusahaan itu tidak punya kewajiban untuk mengadakan pekerja sosial. Betul katakan Tonton tadi bahwa di HRD mereka itu kan yang ada kan sarjana hukum dan psikolog. Karena apa? Memang profesi pekerjaan sosial di negara kita ini termasuk profesi yang baru dikenal oleh masyarakat. Karena memang kita negara berkembang itu kan profesi pekerja sosial itu tidak terlalu penting karena masalah sosial itu bisa diselesaikan oleh masyarakat, itu anggapannya. Nah, kedepannya saya berharap IPSPI sebagai wadah pekerja sosial itu tuh bisa memberikan kontribusi lah di situ. Bagaimana pekerja sosial juga bisa berperan aktif di perusahaan-perusahaan swasta penyusupannya. Begitu Kang Tonton, masukan saya. Terima kasih Mbak Dewi. Salam dari Jambi. Oke, terima kasih Kang Dedi. Mungkin respon saya untuk Kang Dedi ya bahwa kan Dedi ada di Dinas Sosial Pas, ada di pemerintah gitu ya. Saya pikir dan juga seorang sarjana pekerjaan sosial. Jadi saya pikir Kang Dedi bisa berkontribusi di situ gitu ya, bisa memberikan masukan. Ya dengan cara yang elegan lah Kang Dedi ya, bisa berinteraksi dengan perusahaan kemudian mengarahkan mereka agar apa yang mereka lakukan menjadi memiliki manfaat yang maksimal buat masyarakat gitu ya. Dan kalau perlu misalkan kalau Kang Dedi punya teman-teman yang sesama pekerja sosial tapi belum bisa atau belum mendapatkan kesempatan bekerja kan itu bisa dipromosikan Kang untuk menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kang Dedi. Terima kasih Kang Dedi. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ternyata teman sendiri nih Pak. Bisa ketemu secara virtual, alhamdulillah. Ya, hampir semualah rata-rata di sini teman-teman kita juga ya mungkin. Iya. Karena apa ini aja karena soal waktu kita jarang untuk berinteraksi gitu ya karena dengan kesibukan masing-masing. Baik, untuk peserta bisa mulai absen ya untuk mengisi absen bagi yang mengikuti webinar atau talkshow hari ini silahkan dan materi juga sudah ada silahkan diakses. Mungkin ada lagi pertanyaan?
Oke, saya rasa webinar kali ini kita sampai di sini. Terima kasih Pak Tonton atas Sama-sama. Terima kasih juga share teman-teman. ilmunya. Jadi dari paparan Bapak tadi kami bisa menyimpulkan bahwa CSR merupakan strategi pemberdayaan masyarakat menjadi media untuk mengentaskan masalah sosial. Namun ternyata banyak perusahaan atau organisasi yang tidak atau belum memiliki kompetensi di perusahaannya atau di organisasinya yang untuk memangku kepentingan. Nah, salah satu agenda dari kemitraan adalah bagaimana mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan ini, perusahaan atau organisasi dapat bermitra dan melakukan rekrutmen pekerja sosial sebagai profesi kita. Mungkin untuk closing statement ada yang bisa disampaikan Pak sebagai terakhir disampaikan kepada para peserta. Ya, terima kasih untuk Sekolah Inovasi Peksos ya yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan kita semua tidak pernah puas untuk terus belajar ya untuk sebagai seorang pekerja sosial, karena memang tugas kita cukup berat gitu ya untuk menciptakan satu kondisi kesejahteraan sosial itu luar biasa dan tidak bisa dan tidak mungkin bisa ya kita lakukan sendiri-sendiri. Ini adalah penting sekali bagi kita untuk bisa berkolaborasi gitu ya. Ya terutama dengan sejawat sesama para pekerja sosial. Jadi komunikasi menurut saya sangat penting sekali kita jaga gitu ya untuk terus bisa beruntung kalau misalnya kita sampai bisa bekerja sama ya untuk implementasi suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa berbagi kembali. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga selalu sehat dan sukses dengan pekerjaannya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata atau perilaku yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Ya, dan bila bermanfaat, boleh kita bisa saling untuk berbagi lagi kepada teman-teman yang lainnya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tonton, peserta webinar yang berbahagia. Sebagai penutup, ada pantun lagi untuk teman-teman. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai berjatuhan. Kami webinar dengan salam. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Tonton, Dewi dan semua. Terima kasih Bu. Silakan absen ya, jangan sampai lupa untuk absen untuk mendapatkan sertifikat. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa dengan Sekolah Inovasi Peksos dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih, ditunggu informasinya. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.